Halo sahabat Nubi, kali ini gue akan ngebahas anime Majuno Tabi-Tabi atau dalam bahasa Inggrisnya Wandering Witch: The Journey of Elaina, atau dalam bahasa Indonesianya Petualangan Elaina. Tayang 2 Oktober 2020 sampai 18 Desember 2020. Bergenre adventure fantasi, mendapatkan skor 7,6 di My Animalist. Yuk langsung aja. Awal kisah, ketika masih kecil, Elaina terpesona tentang kisah Nike, seorang penyihir yang menjelajahi dunia. Elaina akhirnya juga bercita-cita berkeliling dunia. Karena itu, dia memutuskan untuk belajar agar dia bisa menjadi penyihir tingkat 1. BTW, cerita ini terdapat 3 tingkatan penyihir, dari penyihir tingkat 3 paling bawah sampai penyihir tingkat 1 paling tinggi. Ketika dia berusia 14 tahun, Elaina lulus ujian sihir menjadi penyihir tingkat 2 sekarang. Dan kemudian untuk tahap akhir, dia harus mencari guru untuk diangkat menjadi penyihir tingkat 1. Tapi semua penyihir menolak Elaina. Setelah itu, Elaina tidak sengaja mendengar orang tuanya ngomongin tentang penyihir debu bintang yang tinggal di hutan. Elaina pun menuju ke sana. Dia bertemu dengan penyihir debu bintang yang bernama Fran Sensei. Dia terkejut ketika Fran setuju untuk melatihnya. Namun, selama sebulan yang dilakukan Elaina hanyalah pekerjaan rumah biasa. Ketika Fran Sensei memberikan ujian kepada Elaina, Elaina ini kewalahan menghadapinya dan Elaina menjadi putus asa gitu. Dan ternyata Fran selama ini itu memang sengaja diminta oleh orang tuanya Elaina agar Elaina ini merasakan rasa kegagalan. Setahun kemudian, Elaina diangkat menjadi penyihir tingkat atas oleh Fran dengan julukan penyihir kelabu. Setelah kepergian yang mengharukan, Elaina meninggalkan rumahnya. Elaina sudah melakukan perjalanan selama 3 tahun. Elaina tiba di tanah penyihir. Saat Elaina terbang melintasi kota, ada yang menabrak dia, yaitu penyihir lain. Setelah Elaina membantu penyihir yang jatuh tadi, dia pergi mencari tempat tinggal. Namun dia diusir dari setiap hotel yang dia kunjungi. Pertanyaannya, mengapa Elaina diusir? Jawabannya, karena Elaina kehilangan bros penanda bahwa ia ini penyihir tingkat 1. Ya, akhirnya dia dapat, meskipun hotel itu hotel kumuh dan diperuntukkan untuk orang biasa atau penyihir level 3. Ya, Elaina itu bertemu lagi dengan penyihir yang sama ketika tabrakan tadi, yaitu bernama Saya. BTW, dia ini cewek ya. Elaina kemudian baru menyadari bahwa brosnya hilang saat itu. Malamnya, saya bilang ke Elaina bahwa adik perempuannya lulus ujian penyihir tingkat 2 dan dia meminta Elaina untuk melatihnya. Elaina setuju membantu saya untuk mengajari saya sampai dia menemukan brosnya. Beberapa hari kemudian, ternyata terungkap bahwa yang mengambil brosnya itu adalah saya. Malamnya, Elaina meminta saya untuk mengembalikan brosnya. Ketika saya mengakui bahwa dia yang mengambilnya, ya karena dia kesepian, katanya begitu. Intinya biar Elaina ini nggak pergi kemana-mana. Elaina memberi saya topi cadangan sebagai kenang-kenangannya sebelum Elaina pergi di keesokan harinya. Saat melewati ladang bunga, Elaina bertemu dengan seorang gadis yang memberinya karangan bunga. Saat memasuki kerajaan berikutnya, dia dihentikan oleh penjaga. Dia nampak ketakutan melihat bunga itu dan katanya adik dari penjaga ini baru saja hilang. Penjaga lain kemudian muncul dan bilang bahwa bunga itu sebenarnya adalah bunga ajaib, mengandung racun yang membuat orang seakan-akan menjadi lebah yang mendatangi asal bunga tersebut. Keesokan harinya, Elaina kembali ke gadis itu lalu menemukan penjaga tersebut berubah menjadi tanaman. Jadi tanaman ini menyerupai adiknya yang hilang. Elaina juga memperhatikan bahwa penjaga tersebut sedang menjadi satu dengan tanaman. Ya, tanaman ini menyerap sari-sari makanan dari manusia yang datang ke situ karena menghirup bau bunganya. Jadi ya kayak tertarik gitulah. Melihat tidak ada yang bisa dilakukannya, Elaina terbang menjauh. Dan karena bunganya dibakar semalam, aromanya menyebar ke seluruh kota tersebut. Dan kau tahu apa artinya? Semua orang itu akan terhipnotis dan semuanya akan mati dimakan oleh tanaman itu.
Mantap. Elaina bertemu dengan seorang penyihir tingkat bawah bernama Emil. Emil telah mengumpulkan aura-aura kebahagiaan di dalam botol sebagai hadiah untuk seorang gadis yang dia sukai bernama Nino. Emil mengundang Elaina ke rumahnya untuk makan siang. Terungkap bahwa Nino sebenarnya adalah pembantu atau budak keluarga Emil. Dia ini tertekan dan mengalami pelecehan yang dilakukan oleh bapaknya Emil. Bapaknya Emil ini jancok. Ya, kau bisa lihat sendiri. Di anime ini juga kita harus menebak sendiri dan biasanya tidak secara langsung ditampilkan. Lihat baju Nino yang berantakan. Emil kemudian memberikan hadiah itu kepada Nino. Namun yang ada ketika Nino melihat kebahagiaan orang lain, itu hanya membuatnya semakin tertekan. Setelah itu, Elaina berangkat untuk mengembara lagi dan penonton disuruh nebak-nebak lagi. Di sini terlihat bahwa bayangan Nino yang memudar. Banyak yang berasumsi bahwa Nino ini bunuh diri. Elaina tiba di reruntuhan kerajaan yang ditinggalkan oleh semua orang, kecuali putri yang amnesia bernama Mira Rose. Mira Rose bilang setiap malam kerajaan diteror oleh monster yang dikenal sebagai Javalier, dan satu-satunya tempat yang aman adalah kastil tersebut. Setelah mengetahui bahwa Elaina adalah penyihir tingkat 1, Mira Rose bermaksud untuk melawan Javalier dan Elaina setuju untuk membantunya karena Elaina sudah diizinkan untuk tinggal di kastil sementara waktu. Selama pertempuran, Elaina mengawasi jika Mira Rose membutuhkan bantuannya. Namun tiba-tiba setelah mendapatkan kembali ingatannya, Mira Rose mengalahkan Javalier dengan cukup mudah. Mira Rose bilang bahwa dia adalah putri yang jatuh cinta pada pria yang beda kasta di bawahnya, dan ayahnya alias sang raja gak suka nih. Lalu dieksekusilah pacarnya Mira Rose tersebut. Lalu Mira Rose membalas dendam dengan mengubah ayahnya menjadi monster yang menghancurkan kota dan memakan manusia. Lalu Mira Rose menghapus ingatannya sendiri. Setelah itu Elaina pergi saat Mira Rose mulai gila. Elaina sedang berjalan-jalan di kerajaan Celestria. Saat tiba di akademi sihir kerajaan di negeri tersebut, dia diberitahu bahwa dia nggak boleh masuk tanpa izin. Ya sudah, akhirnya dia pergi. Kemudian saat dia terbang untuk menelusuri kota, beberapa siswa dari akademi tersebut berusaha menangkapnya, namun gagal. Fran kemudian tiba-tiba muncul. Fran Sensei. Siswa tadi sebenarnya adalah suruhan dari Fran untuk mengetes kemampuan siswa-siswanya. Di akademi itu, Fran menjadi guru dari siswa-siswa tadi. Fran menjadi salah satu guru di akademi tersebut. Keesokan harinya, Elaina menjabat sebagai dosen tamu khusus. Sekalian silaturahmi, ya kan? Setelah itu, Fran dan Elaina melakukan percakapan di mana Fran memberitahu Elaina untuk menemuinya di gerbang kota. Keesokan paginya, ketika Elaina mencoba pergi tanpa menunggu, Fran dan murid-muridnya datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Elaina tiba di negeri kejujuran, sebuah negara yang dikelilingi oleh penghalang ajaib yang kalau mau ngomongin bohong itu jadi nggak bisa. Penghalang ini berbentuk pedang yang diletakkan di atas pintu gerbang negeri ini. Setelah memeriksa negara ini untuk sementara waktu, kok semua warganya nggak bisa ngomong kayak villager, doang. Elaina bertemu kembali dengan saya, kirim untuk menyelidiki di negara itu. Mereka berdua kemudian didekati oleh mantan penyihir kerajaan, Eihemia. Dia ini bisu yang menjelaskan situasinya. Jadi flashback bentar, gini. Raja membenci rakyatnya yang berbohong kepadanya dan memerintahkan untuk Eihemia untuk membuat sebuah pedang yang berfungsi sebagai media penghalang kebohongan, dan yang dikorbankan ialah suara Eihemia. Maka ia bisu untuk mengembalikan negara kembali normal. Ketiganya menyelinap ke dalam kastil, dan setelah perkelahian singkat akhirnya bisa menghancurkan pedang tersebut dan memulihkan keadaan di negara tersebut, alias bisa berkata bohong lagi. Asyik. Dan Eihemia tidak bisu lagi. Setelah itu Eihemia meyakinkan raja tentang kesalahannya, sementara saya memberikan Elaina kalung sebelum mereka berpisah.